Oke, selanjutnya kita sampai ke tahap pembuatan alat. Namun sebelumnya izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Rizky Rola Fernanda, kebetulan bertugas sebagai eksekutor pembuatan alat. Jadi sebelum kita membuat alat, pastikan terlebih dahulu alat yang kita akan gunakan itu tersedia dan siap dipakai. Oke, jadi pertama kita sediakan atau kita siapkan 2 botol bekas. Botol bekas di sini saya pakai dari bekas minyak kemasan 2 liter. Jadi fungsi dari botol bekas ini sendiri, dia sebagai wadah utama sebagai penyaringan. Penyaringan pertama itu ada arang, dan penyaringan kedua itu nanti ada kulit pisang sendiri. Oke, alat selanjutnya itu ada toples. Toples di sini saya pakai dari bekas toples sosis kemasan. Jadi fungsi toples di sini itu untuk penyaringan terakhir. Jadi penyaringan di sini kita sebenarnya pakai 3 kali penyaringan. Jadi dimulai dari arang, kulit pisang, lalu dikeluarkan nanti melalui keran-keran dan disaring lagi pakai kertas saring, dan didapat hasilnya di dalam toples ini. Jadi toples ini sebetulnya sebagai wadah terakhir atau wadah penghasil atau wadah untuk menampung hasil minyak tersebut. Alat selanjutnya ada gunting, pisau, paku. Nah, paku ini fungsinya sebenarnya untuk nanti membuat saringan di bagian filter pertama. Jadi nanti insya Allah akan dijelaskan. Lalu ada paralon sendiri. Paralon ini bisa dijumpai di tempat-tempat bekas. Jadi saya pakai paralon yang diameternya kecil dan insya Allah akan dipotong kira-kira 10 cm. Lalu yang terakhir ada kertas saring. Alat yang terakhir ada kertas saring. Kertas saring ini bisa dijumpai di toko-toko kimia, harganya 15.000. Dan fungsinya itu ada sebagai penyaring terakhir daripada minyak hasil saringan dari arang dan kulit pisang. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan. Jadi tahap pembuatan di sini pertama-tama kita menyiapkan 1 botol minyak kemasan tersebut dan dibelah 3/4 daripada minyak tersebut. Jadi saya coba contohkan. Kita ambil dari ada 4 baris di sini kan, 1 2 3 4. Kita ambil dari baris ketiga daripada botol bagian bawah. Nah, sudah terbelah dan kita coba memotong botol yang satu lagi. Jadi masih cara yang sama, menggunakan pisau, namun berbeda bagiannya. Jadi bagian kedua dari botol kedua ini kita ambil dari bagian si paling bawah tersebut. Ya, seperti ini teman-teman hasil dari pemotongan si botol kedua tadi. Jadi kita dapatkan 2 potongan dari botol pertama. Botol pertama itu potongan 3/4, lalu botol kedua ada potongan sampai ujung. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi tahap selanjutnya itu akan membuat pembuatan filter paling atas atau filter pertama daripada penjernihan tersebut. Jadi sebelumnya ada paku di sini. Paku ini sudah saya jelaskan di awal. Ini fungsinya untuk membuat bolongan-bolongan sehingga membentuk seperti filter itu sendiri. Jadi si paku ini caranya itu dengan memanaskan terlebih dahulu pakai api. Lalu habis itu setelah panas kita colokkan atau kita tusuk-tusukkan bagian yang ingin kita bentuk atau kita buat, dan jadilah seperti ini. Dan ini adalah bagian filter pertama atau filter paling atas. Nah, selanjutnya setelah kita dapati bolong-bolongan untuk kita jadikan filter pertama,
Lalu kita ambil ke alat selanjutnya, itu ada botol lagi, namun ini botol yang kedua, botol yang dipotong ujungnya saja, dan lalu kita gabungkan secara langsung dan terbentuklah hasil dua saringan atau dua filter. Nah, setelah kita dapati penggabungan dari alat tersebut, kita mencoba membuat saluran maksud saya, saluran untuk si minyak ini keluar. Jadi dari mana si minyak ini keluar? Jadi nanti mekanismenya, si arang ini kita taruh di sini dan kita alirkan minyak di sini, dia otomatis mengalir ke sini dan kita diamkan atau kita rendam bersamaan dengan minyak. Dan nanti fungsi paralon ini sebagai keran. Jadi saya coba lubangi di bagian sini, fungsinya jika dilubangi bagian sini, kotoran-kotoran yang ada di dalam minyak jelantah itu tersebut itu akan mengendap di sini, dan jika saya lubangi di sini atau di sini, itu si endapan tersebut akan mengikut keluar dan akan menjadi hasil yang buruk. Tapi jika kita mencoba melubangi atau membuat saluran akhir daripada saringan tersebut di bagian sini, itu nanti endapannya tidak akan mengikuti hasil daripada minyak tersebut. Jadi endapannya tidak ikut, dan yang diambil filtrat tersebut yang mengalir keluar daripada saringan tersebut. Kita coba membuat keran ya. Yap, sudah terpotong, diameter 10 cm dan akan dipakai untuk saluran minyak untuk keluar tersebut. Oke, selanjutnya itu kita coba lubangi terlebih dahulu dari mana atau muasal si minyak atau hasil rendaman ini keluar. Jadi kita lubangi bagian sini. Kalau saya menggunakan pisau, dibuat bulat dan disesuaikan dengan keran tersebut. Dan setelah dilubangi, hasil seperti ini. Jadi si paralon ini disesuaikan dengan lubang tersebut, dan kita beri ganjalan menggunakan tutup botol yang tadi ada di sisa-sisa pemotongan. Jadi kita buat keran untuk saluran air atau saluran minyak itu keluar sendiri. Fungsi lakban di sini itu untuk mencegah bocornya minyak atau meluber kemana-mana. Nah, setelah saluran minyak ini jadi, saya hanya mencoba menambahkan, hanya memberikan sentuhan akhir untuk menyampuli atau membuat balutan untuk enak dilihat saja. Dan ini di bagian tengah sini, tepatnya di bawah saringan pertama yang tadi diisi arang, itu kita lubangi yang fungsinya itu sebagai masuknya kulit pisang tersebut. Oke, baik, sekarang kita sampai ke cara kerja atau praktik langsung. Jadi sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu minyak jelantah yang benar-benar keruh, warnanya seperti ini kurang lebih. Dan ini ada sampel minyak baru atau minyak siap pakai. Fungsi ini hanya sebagai pembanding aja di akhir nanti, sebagai nanti hasil daripada alat tersebut. Nah, mekanismenya itu nanti kita melalui filter pertama terlebih dahulu. Di sini saya isi arang aktif, arang yang sudah dibakar, yang sudah jadi atau mendekati abu. Lalu di filter kedua
itu ada pisang kepok yang dikeringkan dengan cara dijemur, dan setelah dijemur itu dibakar dan dimasukkan ke dalam filter kedua melalui lubang buatan seperti ini. Kira-kira pisangnya seperti ini ya, hitam seperti ini. Kita tutup. Oke, nah lalu setelah kita melalui arang tersebut, nanti si minyak ini jatuh ke filter kedua, yaitu di bagian pisang. Di bagian pisang ini kita diamkan terlebih dahulu 30 menit untuk pisang ini bekerja sebagai penjernih si minyak jelantah ini. Dan setelah 30 menit nanti akan dialirkan ke bagian saluran ini dan akan dibuka lalu disaring sebagai tahap akhir penyaringan menggunakan kertas saring, dan didapatlah hasilnya. Dan oke, mari kita coba. Step pertama, kita tuangkan terlebih dahulu minyak jelantah tersebut ke dalam filter pertama yang diisi arang. Ya, dan akan bergeser ke filter kedua, yakni ada pisang yang sudah dikeringkan lalu didiamkan selama 30 menit. Dan kemudian setelah 30 menit kita pindahkan ke kertas saring dan didapatkan hasil yang kita inginkan. Namun kita harus menunggu dulu karena ini belum turun semua. Dan alhamdulillah akhirnya kita dapati hasil daripada proses demi proses penyaringan tersebut. Yang ini minyak jelantah yang sudah tidak layak pakai, dan sebagai sampel tadi sangat buruk dan tidak tembus pandang. Dari warna, bau sangat buruk sekali. Lalu ini ada hasil daripada penyaringan tersebut, sedikit lebih jernih dari sampel tadi, dan ini adalah sampel minyak kemasan baru yang layak pakai. Dan kiranya itu dia yang bisa saya sampaikan sebagai eksekutor proyeksi. Semoga bermanfaat, dan saya memohon maaf bila ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan. Dan saya kembalikan kepada teman-teman anggota kelompok 4.